Ya, Bang, mungkin boleh menanggapi terkait surat somasi yang dilayangkan oleh pihak Tenovi kepada Bang Haka sendiri seperti apa? Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami dari Law Firm Dr. Togas Tumorang itu telah menerima somasi dari pihak pengacaranya Novi, di mana di sini tertulis Quality Law Firm, kantor hukumnya dan kuasa hukum yang ditunjuk Novi yaitu Ibu Disna dan juga Bapak Hari Saputra. Namun terkait isi daripada dalil somasi yang dilayangkan oleh rekan Disna Riantina dari pengacara Novi Pratiwi, itu kami meminta agar bisa dilampirkan karena di sini hanya berupa potongan-potongan yang ada di YouTube, baik itu yang dikatakan di www apa ini, sama juga di unlock dugaan video Surnovi di ini kita minta juga secara resmi. Jadi bagian mana yang memang dikatakan oleh pihak Novi melalui kuasa hukumnya ada dugaan membuat perasaan tidak nyaman atau pelanggaran undang-undang ITE. Dan yang kedua, di sini juga poinnya bahwa dikatakan terkait kursi roda, yang kedua terkait adanya video sur, dan yang ketiga minuman kesukaan kliennya itu berupa single tone. Nah, ini juga kita minta kepastian peristiwanya itu di mana terjadi. Ya, nah, lantas di sini juga bahwa di dalam somasi yang telah diterangkan sama rekan Disna, bahwa klien kami sudah dituduh bahwa telah melakukan pencemaran nama baik dan juga berita bohong. Ya, dan somasi ini itu jadwalnya ditunggu tanggal 28 Januari 2025. Nah, kalau memang rekan kita yakin bahwa ada dugaan pidana yang dilakukan oleh klien kami, Bapak Henry Kuncoro, saya berharap apakah somasi ini tanggal 28 Januari bila tidak ada apa-apa dari klien kami lantas buat laporan, atau ada somasi kedua, atau ada somasi ketiga. Kalau memang dia masih memperpanjang somasi 2 atau somasi 3, itu kami duga itu tidak punya bukti kuat. Nah, sementara tanggal 24 kita terima somasi dari kliennya Ibu Disna Riantini, kami telah menjawab somasinya tertanggal 25 Januari 2024, artinya 1 hari setelah menerima somasi dari Novi. Dan isi somasinya adalah kami itu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh kantor hukumnya Mbak Disna. Dan di sini justru yang dirugikan adalah klien kami. Ya, bahwa adanya tersebar dokumen-dokumen potongan pribadi klien kami diumbar ke media, ya, baik pada saat klarifikasi pertama yang ada potongan HK dengan artis-artis nasional, dan yang kedua terkait chat pribadi HK dengan Novi yang ingin bertemu di Jakarta. 2 poin itu, dan itu di-share, disebarluaskan kepada media tanpa persetujuan klien kami. Dan kalau memang keinginan daripada Novi atau kantor hukum atau kuasa hukumnya, kan itu terkait daripada video sur, ya, nanti akan diserahkan, atau pihak dari Novi keberatan, kami kan akan dipanggil sama polisi, kami akan serahkan kepada pihak penyidik, pihak polisi. Itu intinya. Dan kami di sini juga
memberikan batas hasil somasi jawaban ini 2x24 jam. Apakah rekan Disna mau menjawab atau membalas surat somasi kami? Kalau tidak dijawab ini, ya kami anggap somasi ini gugur. Berarti tidak serius untuk mensomasi klien kami. Karena di sini jelas kami kasih batas waktu hanya 2x24 jam. Apakah Novi memang mau melaporkan klien kami ke pihak kepolisian atau tidak? Jelas ya? Jadi kalau nanti kami tunggu 2x24 jam setelah diterimanya somasi ini, kami anggap memang tidak ada masalah. Berarti ini hanya gertak sambal. Hanya istilahnya apa? Menaikkan popularitasnya Novi, bahwa seolah-olah Novi itu benar, seolah-olah Novi itu orang baik, orang suci, tidak pernah terlibat dunia malam, tidak pernah terlibat istilahnya duduk-duduk di klub dengan HK. Nah, itu aja intinya. Artinya somasi itu salah alamat ya Bang? Bukan salah alamat, alamatnya udah benar, Kerry. Cuman isinya itu kami tolak dengan tegas. Pertanyaannya juga harus yang tepat dong, bukannya salah alamat, alamatnya udah benar. Tapi kami tegas, isinya itu kami tolak. Bang, ini kan terkait apa beredarnya video di media sosial ya. Nah, mungkin dari klien Abang ada dugaan siapa gitu yang menyebarkan fitnahan ini? Lo enggak kan, yang menyebarkan itu Novi potongan chatnya. Yang menyebarkan klarifikasi kan Novi, bukan kami. Jadi untuk kami apa nyari duga-dugaan, kami kan dua tadi saya udah bilang. Kami keberatan atas klarifikasi Novi yang mengeluarkan potongan-potongan HK dengan artis-artis nasional, yang ada Inul, yang ada Ayu Asari, yang ada Katy Butterfly, dan yang kedua terkait chat pribadi yang ada mukanya HK yang ditolak-tolak itu mau ketemu. Itu dua itu aja. Bang, tapi katanya sebelum Disna juga kemarin menyebut bahwa sebelum adanya somasi ini kan sebelumnya ada titik temu dulu gitu Bang. Maksudnya sama Abang udah ada jalin komunikasi juga, tapi gimana tuh Bang mungkin? Kalau dari klien kami sendiri sampai detik ini tidak ada itu. Dan klien kami baru menjawab somasi jawab WA saya, dinyatakan tidak pernah adanya tabayun-tabayun yang dimaksud itu. Oh, nggak ada berarti ya Bang itu? Biar saya enak, ini saya perhatikan nih. Tengah Bang ya? Pinggir Bang. Ini per hari ini nih. Ya, di sini ditulis minta ketemu duduk bareng atau tabayun. Saya nggak pernah ditawari untuk ketemu duduk bareng. Disna itu ngarang aja. Disna itu ngarang aja nih. Jadi jangan dianggap peri itu orang. Peri kemanusiaan iya. Oke. Bang, tapi dari pihak Bang Haka sendiri menginginkannya seperti apa sih? Apakah cuma butuh permintaan maaf aja atau memang dia pengen memproses ini sampai ke jalur hukum gitu Bang? Dari awal kami ini orang baik-baik. Dari awal kami sudah kasih tahu Bos Haka itu adalah seorang pengusaha. Jadi kami sibuk dengan usaha kami. Saya juga sebagai teman baik dan pengacaranya Haka, kami sibuk dengan kasus-kasus kami. Jadi kami hanya minta agar Novi tidak pernah kaitkan lagi klien kami ke dalam konten-kontennya Novi. Jangan senggol-senggol Haka. Dan yang kedua, permintaan maaf ke media. Karena kan dia yang melempar ini semua ke media. Isi chat Novi pertama kali dengan Haka. Itu aja. Dua itu poin. Dan yang ketiga, sampai saat ini buktinya kan bukan kami yang buat somasi. Berarti kami kan orang baik-baik. Yang mau buat somasi duluan siapa? Kan pihak Novi yang mau narik-narik HK ke jalur hukum. Sementara isi somasi ini sama klien kami anggap ketawa-ketawa aja. Karena kami anggap ya kayak badut-badut aja. Kami ingin buktikan bahwa betul Novi ingin membawa HK ke jalur hukum. Kalau tidak ya sama juga kayak badut-badut. Kan banyak tuh yang badut-badut sekarang yang mau masuk ke pansos. Mungkin Novi bagian daripada pansos. Bang, tapi Novi menyebut bahwa Pak Haka sendiri katanya pansos, itu gimana Bang responnya? Ya terbalik, Novi dong yang pansos. Kalau Novi nggak pansos jangan tarik-tarik Haka dong dengan klarifikasi. Haka nggak perlu dipansos, dia udah terkenal. Novi kan cuma seorang yayasan.
Novi kan bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal Novi tuh. Betul nggak? Ini kan karena kasus Agus, dia belum terjadi gede. Dulu siapa yang kenal Novi? Dia bukan artis kok. Bukan siapa-siapa kok. Nah jadi biar clear ya, jangan sekali-sekali bilang HK yang mau pansos. Emang Novi siapa? Betul nggak? Itu aja yang jelas. Jadi jangan dibalik. Dan kami juga nggak butuh pansos. Kami juga orang sibuk. Bang, mengenai apa namanya respon Pak HK sendiri setelah tahu adanya somasi ini mungkin seperti apa, Bang? Ketawa. Hahaha. Itu responnya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Malah bos HK ketawa. Hahaha. Hanya senyum-senyum aja iki opo toh. Makanya semua diserahkan ke saya. Tapi ada kerugian-kerugian gitu nggak sih Bang yang dialami Pak HK setelah disomasi oleh pihaknya Novi? Kerugian apa tuh? Material. Immaterialnya dong. HK itu kan orang besar. Dibandingin Novi kan gak ada apa-apanya. HK itu pengusaha, orang kaya, orang hebat. Dengan diseret-seret namanya HK ke dunianya Novi, ya kan jelas dong keberatan lah seorang pengusaha gitu loh. Apalagi HK kan punya istri, punya anak. Pikirkan dong Novi. Apalagi kan HK udah bilang, jangan sampai ini video di HP saya bermasalah. Video apa tuh, Bang? Ya silakan aja sur. Berarti dia juga memegang bukti-buktinya gitu Bang ya? Nanti kita tanya sama dia, benar nggak punya bukti? Kalau kita ada bukti kok, nanti kita serahkan di polisi. Laporkan HK, kami taruh bukti di kantor polisi. Jangan bikin malu diri sendiri. Berarti secara nggak langsung Abang juga pihaknya Abang atau pihaknya Bang HK juga menantang Novi untuk Iya dong, melaporkan HK. kami tantang. Kan yang somasi awal Novi. Siapa yang mensomasi awal, dia mendalilkan, dia wajib melaporkan. Jangan cuma mau menang di media. Buktikan Anda laporan ke polisi. Kami tunggu di kantor polisi. Bang, untuk membersihkan nama baik dari Pak HK sendiri, mungkin ada keinginan untuk membuat ke jalur hukum kembali, Bang? Kami nggak pernah, kami ini orang baik-baik. Kami nggak suka berpolemik di hukum. Saya ini sebagai pengacara juru damai. Bukan pengacara yang lebar-lebar kemana-mana. Bukan. HK juga begitu, HK ini pengusaha. Bukan yang senang pansos. HK itu nggak butuh lapor polisi. Orang yang buat masalah siapa? Novi kok. Dia taunya kerja gitu loh. Ngapain laporin polisi? Kan yang membuat mau laporan polisi kan ini. Kan jelas di sini akan membuat laporan polisi nih. Nih, diberikan surat permintaan hukum. Jelas kan? Jadi yang mau laporkan siapa? Dari kami nggak pernah tuh. Karena kami orang baik-baik. Nggak mau sampai tarik masalah hukum. Capek. Oke. Udah. Bang, mungkin ada pesan nggak untuk Novi dan juga tim kuasa hukum gitu dari Saya tadi pagi juga sudah hubungin Disna. Ya, sebenarnya ini hanya miskomunikasi. Coba sampaikan ke Novi agar Novi tabayun, agar Novi jujur dalam hidup. Dan minta maaf sama HK, selesai itu cerita. Nggak usah goreng-goreng di media seolah-olah jadi orang paling baik. Karena manusia itu adalah gudangnya salah. Apa sih ngaku maaf? Gampang kan? Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling suci. Akhirnya nanti malu sendiri. Apalagi menggunakan somasi-somasi kayak gini. Jangankan manusia, semut aja diganggu dia akan ngegigit. Cukup ya.